Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum fa ya ibadallah wa iyya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Babul Ilmi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan inayahnya lah kita di malam ini bisa kembali berkumpul dalam majelis tafsir, majelis ilmu, majelis Quran di rumah Allah yang mulia ini. Seusai kita menjalankan sholat Isya berjamaah, semoga semua ikhtiar ini menjadi wasilah supaya kita semakin bertambah iman takwa kita kepada Allah, dan semoga dengan begitu kalau Allah dengan belas kasihnya, rahmat kasih sayangnya memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin. Baik jamaah rahmatullah, moga kita lanjutkan untuk kajian tafsir urut kita. Alhamdulillah kita malam ini insyaallah akan mengkaji ayat ke-91 dan insyaallah nanti semoga bisa 92 dan 93, insyaallah 3 ayat semoga bisa kita bahas, kita kasih tafsirnya di malam ini. Baik, kita awali dengan ayat yang ke-91. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Sadaqallahu alim. Kita baca terjemahnya. Wa idza, dan apabila, qila lahum, qila dikatakan lahum kepada mereka, kepada Bani Israel, aminu berimanlah kalian, bima dengan apa-apa yang anzalallah yang telah Allah turunkan, yaitu maksudnya beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi melalui nabi mereka, yaitu kitab suci Taurat Nabi Musa. Qalu, mereka berkata, orang-orang Yahudi Bani Israel berkata, nu'minu, kita beriman, bima dengan apa-apa yang unzila diturunkan alaina atas kita, kepada kita. Jadi mereka mengatakan kami beriman kepada Taurat, kepada kitab suci Taurat. Wa yakfuruna, dan mereka mengingkari, mereka mengkafiri, mengingkari. Kebalikannya iman, mereka tidak mengimani. Bima dengan apa-apa yang wara'ahu, di belakangnya, maksudnya selainnya atau setelahnya. Jadi mereka beriman dengan Taurat, mereka mengatakan kami beriman kepada yang diturunkan kepada kita, yaitu Taurat, dan mereka mengingkari selain Taurat, entah itu Injil, entah itu Al-Quran. Wahwa, dan dia, yaitu maksudnya kitab suci selain Taurat,
yang maksudnya waro akhir setelahnya, selainnya, yaitu bisa Injil dan juga bisa Al-Quran atau kitab suci selain Taurat. Al-Haq, hak adalah kebenaran. Jadi padahal yang dia atau yang mereka orang-orang Yahudi Bani Israel itu ingkari itu adalah al-haq, kebenaran. Musaddiqon, kebenaran yang membenarkan. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang hak, yang benar. Musaddiqon, dan dia punya sifat apa? Membenarkan. 5, atas apa-apa yang ma'ahum, bersama mereka. Jadi membenarkan Taurat, kitab suci yang ada pada Bani Israel. Kul, maka kul katakanlah wahai Muhammad. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Kul katakanlah wahai Muhammad. Falima, maka 5, kenapa taktuluna, kalian membunuh anbiya Allah, nabi-nabi Allah, para nabi Allah, min qablu, sebelum itu, atau di waktu yang lalu, di masa lalu. In kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Nah, ini kurang lebih terjemahan bebasnya. Jadi dalam ayat ke-91 dari surat Al-Baqarah ini kembali Allah Ta'ala menginformasikan kepada kita semuanya bagaimana salah satu bentuk kekafiran, ya, pembangkangan, ingkarnya kaum Yahudi Bani Israel, diantaranya dengan ada semacam narasi tanya jawab. Jadi ketika dan apabila ditanyakan, dikatakan kepada mereka, gitu, diperintahkan, berimanlah kalian kepada apa yang sudah Allah turunkan, yaitu berupa wahyu kitab suci. Di sini tidak disebut jenisnya Taurat, tidak, tapi apa-apa yang diturunkan Allah, wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi. Tapi yang dimaksud di sini adalah tentu kepada Bani Israel, berarti kitab suci mereka Taurat. Jadi diperintahkan imanlah kalian kepada kitab suci Taurat. Lalu mereka menjawab, qalu nu'minu, kami beriman kok bima unzila alaina. Kami beriman kok dengan apa yang diturunkan kepada kita. Jadi mereka mengklaim, mengaku bahwa mereka beriman kepada Taurat. Wa yakfuruna bima wara, tapi mereka tidak mau mengimani, tidak mau beriman kepada kitab suci yang lain. Sepintas lalu kalau dipahami secara dangkal, alasan mereka ada masuk akalnya, ada pantasnya, gitu, ada logisnya. Kenapa? Karena setiap nabi itu kan diberi kitab suci, yang diberi kitab suci kemudian mengikuti kitab suci itu, dan para umatnya, para pengikutnya tidak punya kewajiban kan secara langsung untuk mengikuti kitab suci yang lain. Yang penting mereka mengikuti kitab suci nabi mereka, kan gitu. Sehingga kalau mereka, kami beriman kepada Taurat, adapun yang lain tidak, ya kami kan yang penting beriman kepada Taurat, gitu. Jadi itu mungkin menjadi salah satu alasan mereka kenapa kok Al-Quran kan sama-sama diturunkan Allah, jadi sama-sama wahyu. Kenapa kemudian tidak disebut di sini Taurat, Injil, Quran? Kenapa tidak disebut Al-Quran? Gitu, tapi disebut apa yang diturunkan Allah. Karena biar orang tahu, jadi mau Taurat, mau Injil, mau Al-Quran itu sama-sama wahyu Allah. Yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi, kan gitu. Dengan tentu bentuknya beda-beda, ya. Kalau kanjeng Nabi kan dengan diturunkan malaikat Jibril selama 23 tahun berangsur-angsur, kan gitu. Nah, jadi itu alasan mereka kenapa, diantaranya alasan alibi mereka tidak beriman, tidak mau beriman kepada mau Injil maupun Al-Quran.
Nah, kemudian ditegaskan di sini wahwal haqqu musaddiqan lima ma'hum, padahal Al-Quran ataupun Injil itu adalah sebuah kebenaran al-haq. Jadi makanya Al-Quran itu dikatakan al-haq, sampai ada yang mengatakan sebagai puncaknya kebenaran gitu. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri yang musaddiqan, membenarkan apa-apa yang ada pada Bani Israel, yaitu Taurat. Jadi tadi alasan mereka terbantah. Karena sesungguhnya apa? Al-Quran itu meskipun tidak diturunkan kepada mereka, tetapi semua kitab suci sebelum Al-Quran di dalamnya pasti ada informasi kabar bahwa nanti di akhir zaman akan ada Nabi akhir zaman yang diutus, ya tentu membawa syariat yang disempurnakan Allah. Jadi maka disebut al-haq itu karena setiap kitab suci, mau Zabur, mau Taurat, mau Injil, itu semuanya mengkabarkan. Di dalam kitab suci itu ada berita, ada misalnya kalau bahasakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada Nabi akhir zaman yang diutus, tentu membawa syariat Allah. Makanya kalau mereka mengaku beriman kepada Taurat tapi tidak beriman kepada Al-Quran, kan sebenarnya itu jawaban bagi mereka. Berarti kalian sebenarnya tidak beriman kepada Taurat. Di dalam Taurat itu ada keimanan tentang berita akhir zaman, dan gitu. Nah, jadi maka di sini disebutkan bahwa al-haqqu musaddiqan lima ma'hum. Padahal yang mereka kafiri, yang mereka ingkari, alasannya berimannya hanya kepada Taurat, jadi kepada Injil, kepada Quran gak mau iman, itu sebenarnya keliru. Kenapa? Karena kitab-kitab suci itu adalah benar dan membenarkan. Gitu. Jadi tidak bisa disangkal, tidak bisa ditutup-tutupi. Benar, Pak. Ya. Terkait dengan tafsir Al-Quran ini dijelaskan, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, bukan Al-Quran. Oke, jadi benar. Tadi di sini berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada ditujukan Allah kepada mereka, yaitu maksudnya Taurat, apa yang Al-Quran gitu. Maksudnya di sini karena mereka itu disuruh beriman kepada wahyu Allah secara keseluruhan. Dan di sini memang betul, karena ini ayatnya ini kan turun pada zaman Nabi, berarti ayat ini ditujukan kepada siapa? Yahudi Madinah. Nah, itu Yahudi Bani Israel Madinah, Yahudi Madinah. Nah, mereka disuruh beriman kepada apa yang diturunkan Allah, berarti betul Al-Quran. Jadi saat itu berimanlah kepada Al-Quran, tapi kenapa tidak aminu bil Quran, tidak berimanlah kepada Al-Quran, tapi dengan apa yang diturunkan Allah, itu wahyu, yaitu supaya mereka tadi menyadari bahwa yang diturunkan Allah itu tidak hanya Taurat, tapi juga Injil, juga Zabur, juga Al-Quran, sama, podo-podo wahyu ini, sama-sama wahyu, sama-sama kitab sucinya. Jadi maksudnya itu, jadi ketika mereka disuruh beriman kepada Al-Quran, kepada wahyu yang diturunkan Allah, mereka mengatakan kami beriman dengan yang diturunkan Allah. Tapi maksudnya mereka apa? Taurat. Kami beriman kepada Taurat. Yang diturunkan Allah kan macam-macam, ada Quran. Kami beriman kepada Taurat. Sementara selain Taurat, termasuk Al-Quran, kita tidak mau iman. Alasannya itu tadi. Yang dalam Nabi itu kan Nabi Musa. Kita sebenarnya Taurat itu sudah kita beriman kepada itu. Sementara Al-Quran, Nabi Muhammad itu orang Arab, bahasanya Arab kan gitu. Pusing-pusing mikir Taurat saja ya gitu. Jadi itu alibinya mereka begitu. Kita selalu oh ya benar, tapi ternyata kan keliru. Ya. Kemudian akhirnya oleh Allah dikatakanlah kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Falima," maka kenapa taqtuluna kalian membunuh anbiya Allah, nabi-nabinya Allah. Min qablu, sebelumnya. Jadi in kuntum mungkin kalau kalian itu benar-benar beriman.
Kalau kalian beriman kepada kitab suci Taurat, kepada apa yang diturunkan Allah kepada mereka, kenapa membunuh nabi-nabinya Allah? Logikanya kalau orang itu membunuh nabi Allah, otomatis kan tidak mungkin percaya dengan yang dibawa nabi itu, kan gitu. Orang sampai membunuh itu berarti kan sudah tidak hanya sekedar benci, gitu. Kita benci sama orang itu ya benci, tapi nggak sampai membunuh kan gitu. Nah, ini sampai berani membunuh berarti kan tidak cuma hanya sekedar membenci. Nah, gitu. Jadi lebih daripada itu. Jadi ini semacam pertanyaan yang sangat telak sekali untuk membungkam mereka. Jadi kalau kalian betul jujur tenang iman, tidak mungkin membunuh para nabi kan. Kalau membunuh para nabi berarti tidak mungkin beriman kepada ajarannya kan gitu. Nah, orang kalau membunuh itu sudah ada tingkat benci yang luar biasa. Sebenci-bencinya orang kadang-kadang mau mukul saja tidak mau, atau mungkin sampai melukai apalagi sampai bunuh. Padahal anyel itu. Kita kan sering kadang betul-betul anyel itu semua diimpet. Nah ini sampai membunuh itu berarti kan sudah jahatnya luar biasa. Jadi kalau mereka sudah berani membunuh para nabi itu ya, makanya itu kan hanya klaim mereka, ngaku tok, ngaku iman padahal tidak. Maka di sini kata iman itu memang bisa dipersempit katanya. Jadi makanya iman itu memang secara makna luas yaitu tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati, tidak hanya sekedar ucapan di lisan, tapi juga ada konsekuensi tuntutan iman. Jadi ada amal. Makanya iman itu gabungan tiga itu, ya hati, ya lisan, ya perbuatan. Nah itu iman secara sempurna. Tapi kalau iman dimaknai secara bahasa, memang iman itu percaya kan gitu. Iman itu yakin. Tapi kan namanya yakin, kepercayaan kan tadi tidak cuma di mulut, tidak cuma di hati. Makanya nanti ada pertanyaan di kalangan masalah iman itu kan, ada tidak orang itu tidak syahadat tapi yakin. Nah itu lucu loh gitu. Jadi kalau itu apa disebut iman? Maka dalam Al-Quran, dalam hadis kan nanti di akhirat akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi, sebiji atom keimanan, bahkan kemudian separuh biji atom keimanan. Nah pertanyaannya, iman yang bagaimana? Kalau cuma sekedar ilmu kebatinan, ilmu batin, misalnya dalam hati iman tapi tidak diucapkan, itu termasuk iman tidak gitu. Maka dalam Islam kan tidak dianggap beriman kecuali terpenuhi tiga unsur tadi. Hati iman, lisan mengikrarkan syahadat gitu. Maka orang tidak disebut Islam kalau tidak syahadat kan. Bisa tidak tidak syahadat tapi iman, ya lucu. Makanya kan harus terpenuhi tiga ini. Tidak hanya sekedar dalam hati, lisan, dan ada perbuatan. Konsekuensi rukun iman, rukun Islam itu. Aku iman Islam ini orang tahu sholat, itu imannya jadi dipersoalkan. Gitu. Makanya para ulama misalnya dalam masalah fikih, kalau orang itu tidak sholat, kalau dalam mazhab Syafi'i sudah kafir. Meskipun ada dalam pembahasan yang lain, dilihat dulu motifnya, dia tidak sholat apa. Kalau dia malas gitu, malas harus sholat, malas, nah itu mungkin belum jatuh kafir. Tapi kalau meyakini sholat itu wajib, nah itu kafir kan gitu. Jadi ya, belum tentu kan gitu, harus dilihat motifnya dia tidak sholat apa kan, gitu. Nah ini jadi kan masalah iman ini kan ternyata juga banyak persoalan yang dibahas. Maka di sini ketika orang Yahudi Bani Israel mengatakan kami beriman, itu bisa kita pahami dari iman yang bukan sebenar-benar iman. Gitu. Kalau cuma sekedar mengaku ya, semua masuk surga kalau begitu. Nah, Iblis juga mengakui Allah itu ya Tuhan semesta alam, orang-orang itu semuanya.
Makanya iman tidak cukup hanya dengan pengakuan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan gambaran bagaimana pengakuan keimanan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi itu terbantah. Meskipun mereka punya alasan, kami beriman dengan Taurat, maka kami nggak perlu beriman dengan kitab suci yang lain, toh itu bukan kitab suci kita. Nah itu. Tapi ternyata itu dibantah karena Al-Quran itu ya, membenarkan apa yang ada pada Taurat, tidak ada masalah. Gitu. Kalau beriman kepada Taurat, mestinya beriman kepada Al-Quran juga. Nah, gitu. Lebih-lebih Al-Quran menyempurnakan. Kemudian Allah memberikan fakta yang nyata bagaimana keimanan mereka itu omong kosong, palsu, yaitu dengan bukti bahwa mereka membunuhi para nabi-nabi Allah. Jadi itu fakta, bukti nyata bahwa mereka tidak beriman. Masa beriman kepada, aku beriman kepada Al-Quran, tapi Nabi Muhammad dibunuh, kan lucu. Tidak mungkin ya, itu mustahil. Maka kemarin kita pernah singgung bagaimana ngerinya mereka dalam membunuh para nabi. Ibnu Qayyim pernah menyebutkan dalam riwayat disebutkan konon mereka sehari itu bisa membunuh 70 nabi. 70 nabi sehari mereka bunuh, kemudian sorenya supaya orang yang apa-apa mereka beraktivitas di pasar seperti biasa, membunuh, padahal habis membunuh para nabi. Orang-orang Yahudi seperti itu. Bahkan kita tahu kisah Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh. Dan kalau Nabi Yahya itu yang membunuh wanita. Jadi makanya dalam riwayat termasuk hinanya dunia itu diantaranya karena ada wanita yang membunuh Nabi. Nah itu. Jadi istilahnya makanya kenapa dunia itu sangat hina kan gitu. Tidak ada nilainya itu karena diantaranya ada kekejian yang sangat keji. Seorang nabi kekasih Allah kan gitu dibunuh kan gitu. Dan yang membunuh wanita adalah bukan berarti ini menyudutkan wanita, tidak. Wanita ini kan lemah. Wanita ini istilahnya kan secara umum pada umumnya kan, tapi bisa sampai membunuh nabi itu ya kayak ngobrol gitu. Karena dibencinya, liciknya dan seterusnya kan tidak terbayangkan gitu, kotornya. Saya kalau bahasa sekarang taktiknya atau rencananya atau apa istilahnya makarnya gitu. Jadi kita bisa bayangkan berbahayanya Bani Israil Yahudi yang seperti itu. Yang semata ini saya al-buju kuat itu member tapi wanitanya. Baik, ini ayat yang ke-91. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan wa laqad dan sungguh benar-benar. Ini kalau dalam bahasa Arab itu harfu taukid, jadi menunjukkan tentang seriusnya betul-betul benar-benarnya. Orang aku sih tenang kan gitu. Dan ini informasi yang sangat valid, sangat sangat terpercaya. Walaqad dan sungguh benar-benar ja'akum telah datang kepada kalian Musa, Nabi Musa. Jadi Allah mengabarkan bagaimana orang-orang Yahudi diberi informasi sungguh benar-benar telah datang kepada kalian itu Nabi Musa, Nabi mereka. Bil bayyinat dengan bayyinat itu sekarang bukti-bukti kebenaran. Maka dalam istilah hukum pidana itu kan misalnya kalau ada sengketa al-bayyinatu al-mudda'i. Orang yang menuduh harus bisa menunjukkan bayyinah, bukti. Dia mencuri, buktinya apa? Nah itu kita kemudian mendatangi CCTV ini sidik jari, nah itu bukti. Ini namanya bayyinah. Nah itu.
Nabi Musa datang diutus Allah kepada Bani Israel dengan membawa bayinat, dengan membawa banyak bukti. Ini bayinatnya jamak dari bayinat, banyak bukti. Makanya kalau dalam beberapa ayat seperti diantaranya di surat Al-Isra, Bani Israel ayat 101, Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad atayna Musa tis'a ayat." Dan sungguh benar-benar telah kami datangkan kepada Nabi Musa 9 tanda-tanda bukti-bukti kebenaran. Nah 9 ini menurut para ulama beda-beda. Ada misalnya 9 itu menurut Ibnu Abbas ini 9 item. Ada menurut ulama lain ada bedanya, tapi mungkin sekitar 5-6 sama, tapi ada bedanya 3. Jadi mungkin kalau digabung mungkin bisa banyak. Di antaranya misalnya tongkat itu, tongkat. Nah tongkat itu ada yang mengatakan tongkat itu, satu tongkat itu bisa untuk macam-macam. Jadi berubah ular gitu, yang untuk membungkam para tukang sihirnya Firaun. Kemudian untuk membelah lautan jadi daratan. Kemudian untuk membelah batu gitu, batu memancar mata air 12 itu. Nah itu kan ada yang menyebut tongkat itu satu untuk bermacam-macam mukjizat itu. Ada yang dipisah, tongkat kemudian laut gitu dan macam-macam. Jadi intinya itu. Kemudian yang kedua bayro, ya tangan Nabi Musa itu kalau bahasa Arabnya harus semacam sihir bahasa gitu. Jadi usulnya kata bijabika tahruf bayro. Jadi kalau Nabi Musa pernah disuruh Allah, masukkan tanganmu ke saku. Ada yang mana saku yang dekat ketiak ini, ada yang mengatakan kerah gitu. Kemudian keluarlah dari tangannya itu warna putih, itu putih menyala. Nah kalau sekarang seperti mungkin kayak sulapan, tapi itu tanpa ada celah, tanpa ada penyakit. Jadi betul-betul ini mukjizat. Itu kan kalau bukan tadi itu tanda-tanda kebenaran bahwa beliau Nabi Musa memang utusan Allah. Jadi untuk membuktikan tentang kebenaran. Aku ini Nabi, aku utusan Allah. Buktinya apa? Itu tadi diantara itu. Dan banyak yang sudah kita lewati itu. Kemudian nanti di ayat selanjutnya nanti kan ada diantaranya seperti di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 133. Surat Al-A'raf ayat 133 kan Allah Ta'ala walaupun arsalna yang tufan. Jadi orang-orang Bani Israel dulu zamannya Firaun itu kan istilahnya Bani Israel saat itu kan tidak beriman, kemudian membangkang, kemudian oleh Allah diberi adab sebagai hukuman. Walaupun arsalna yang tufan. Yang pertama topan, akhirnya angin topan. Tapi kalau di kitab-kitab tafsir itu topan itu dimaknai lebih banyak ke arti kalau sekarang mungkin seperti banjir bandang, tsunami gitu. Jadi banyak air. Itu orang sampai seperti kalau bayangan kita seperti Nabi Nuh dulu. Jadi banjir di mana-mana, air di mana-mana. Jadi menenggelamkan rumah-rumah mereka, terus sawah ladang mereka. Itu istilahnya air itu kan mestinya jadi sesuatu yang menghidupkan, menyuburkan, tapi jadi sekarang saat itu karena hukuman menjadi mencelakakan gitu. Ya, kalau bahasa kita seperti banjir bandang gitu. Jadi air itu ini karena banyak yang mendolim malah jadi banjir gitu. Nah mereka diberi hukuman itu topan, tapi tidak lama. Jadi mungkin ada yang mengatakan dalam waktu itu kan seminggu, 2 minggu atau sebulan, 2 bulan. Nah karena diberi hukuman seperti itu mereka tobat. Nah gitu, minta Nabi Musa doakan tolong stop gitu. Oh gitu, ya udah, kemudian Allah stop itu. Tapi tidak lama saya ke mereka membangkang lagi. Nah itu orang Yahudi kan begitu orang Israel. Maka waktu Fanawal Jaroda belalang, kita ngomong orang-orang tani, nah ketok di belalang.
Tapi dalam jumlah sangat banyak, yang merusak semuanya. Misalnya ya sawah mereka, rumah mereka serbu belalang. Lagi gitu, kemudian minta Nabi Musa untuk di stop, supaya menyetop ini semuanya. Begitu lagi, bahkan lagi, setelah di stop nggak lama kemudian bahkan lagi, lupa. Akhirnya kemudian belajar walaupun kumala itu kalau bahasa Arab itu komlun itu anak-anak belajar bahasa komlun kutu bukan gitu, kutu. Ada yang mengatakan kutu, ada yang mengatakan kumal ini lebih ganas dari kutu. Itu hewan kecil seperti serangga gitu. Tapi itu mematikan, kalau berdasarkan seperti mungkin apa. Ya orang-orang sama gitu. Jadi ya ternak mereka yang membunuh ternak mereka, bahkan mereka juga manusia itu kumal. Ada yang mengatakan dalam film itu anak-anaknya belalang gitu. Jadi ini kecil-kecil tapi banyak gitu. Belalang kan mungkin masih ya dalam teori kalau normal itu malah bisa manfaat gitu. Karena dalam syariat kita kan termasuk di antara serangga yang bisa dimakan. Padahal secara umum serangga itu kotor, serangga itu menjijikkan kotor, tapi untuk belalang itu tidak. Jadi istilahnya ikan dan belalang ini dua bangkai yang bisa dimakan, bisa halal itu ikan dan belalang. Tapi kalau karena sunyi hukuman ya, jadi dalam jumlah yang sangat banyak sekali kemudian membuat hancur mereka. Kemudian mereka kembali minta Nabi Musa supaya di stop oleh Allah gitu. Berdoa. Kemudian selanjutnya setelah mereka bangkang lagi, kemudian kirim kakak itu. Jadi kan kalau kakak bayar perbu masjid, perbu rumah yang jumlahnya banyak itu sekian. Itu selama tadi berhari-hari berminggu-minggu sampai rakyat minta tobat itu. Ya begitulah orang-orang Bani Israil begitu diuji, dihukum dengan ini tobat balik menehel kapolobo. Tobat ya, kemudian setelahnya yang terakhir dan dari ayatul mufassalah, jadi tanda-tanda kebesaran Allah berupa hukuman itu mufassalah, jadi terpisah-pisah, tidak langsung brul gitu. Tapi tadi itu menunjukkan bagaimana tadi sikap membangkangnya mereka yang tidak kapok-kapok. Darah itu darah, ada yang mengatakan sebagai ulama mimisen, sering mimisen, berarti repot banget nih. Ada yang reaf, jadi sering mimisen, keluar darah dari dirinya. Ada yang mengatakan bukan mimisen tapi darah menggantikan air. Jadi sumurnya di sini banyu, sini getah, ini darah. Jadi sungai si darah gitu. Jadi bingung kalau masak apa, masak banyu jadi darah. Nah itu dalam beberapa waktu diuji, dihukum dengan seperti itu. Makanya bagi orang-orang Yahudi ini kan seperti istilah Al-Quran ini menguliti mereka, menguliti aib-aib masa lalu mereka. Dan itu ada hikmahnya ya untuk mereka, yaitu untuk membuktikan ketidakbenaran iman mereka, ketidakjujuran iman mereka. Kalau mereka beriman mestinya kan tidak begitu. Nah, itu bagi mereka. Bagi kita yaitu untuk menunjukkan bagaimana kebenaran Al-Quran. Kemudian untuk mengingatkan kita juga jangan sampai mengikuti kebiasaan mereka yang jelek itu. Nah, gitu. Maka dalam Islam itu mengumbar aib kalau bukan sesama muslim apa? Jadi misalnya aibnya komunis, aibnya Israel boleh kita ubah. Yang tidak boleh mengubah aib saudaranya. Saudara itu harus sama muslim, kan gitu. Jadi yang saya ngerasani orang kafir betul nopo. Tapi ngerasani sesama muslim sama mungkin, nah itu yang bermasalah. Gitu. Ini tidak masalah. Ayo Pak. Ya, mohon. Dalam Al-Quran ini banyak sekali menjelaskan bagaimana sepak terjang Bani Israel. Ya.
Palestina begitu. Ya. Namun demikian bangsa Arab yang notabene itu sebagai apa ya, pusatnya dulu, sentralnya agama Islam di sana gitu. Tapi kok apa ya, tidak ada semacam ada yang pro ataupun apa ya, itu dengan Israel. Ini kenapa ini kan? Ya, jadi memang yaitu pertama sifat orang-orang Israel, sifat orang-orang Bani Israel itu tidak berubah. Jadi istilahnya mereka ini kan bangga, mereka itu membanggakan, mereka itu istilahnya kalau bahasa kita itu nuwalihi. Jadi apa? Menjadikan teman dekat, menjadikan kekasih. Kalau kita kan sesama muslim, sesama orang beriman kan saling mengasihi, saling gitu. Nah, mereka juga sama orang-orang Bani Israel itu ya, yang mereka banggakan, yang mereka kasihi ya sesama Bani Israel. Makanya nenek moyang mereka yang punya sifat buruk seperti itu, mereka tidak, harusnya kan mereka malu, harusnya mereka kemudian merubah diri mereka jangan seperti nenek moyang mereka. Tapi tidak begitu, mereka istilahnya ya kalau bahasa orang sekarang wis bajut takut buta ya, gitu ya, cinta buta sehingga wingko kencono itu, kencono wingko. Jadi meskipun Al-Quran, jangankan manusia, Al-Quran yang ngomongin, Al-Quran yang bicara tentang kebusukan, tentang kedoliman, kejahatan nenek moyang mereka, mereka tidak sadar, apalagi kalau cuma menungso, ya, gitu, cuma manusia. Makanya kan Israel mau dikutuk, diprotes, diboikot saat dunia, mereka tetap menteres lagi. Nah, itu pertama itu, secara internal mereka saja seperti itu. Jadi itu mereka memang sulit, gitu. Karakter yang sulit untuk berubah, dirubah. Kemudian, nah itu, di samping itu mereka punya tadi kelicikan yang luar biasa, makar yang luar biasa. Seperti tadi kita sampai Nabi itu dibunuh oleh wanita, berarti hebat sekali makarnya itu. Orang baik-baik lagi, berarti seberapa hebat dalam tanda kutip kelicikan mereka itu. Gitu. Makanya kalau sekarang kok malah kudune sing ngewangi Palestina, kayak Mesir, negara-negara Arab itu kan ibarat kata mereka kompak wis genah Israel itu habis ya. Tapi ternyata malah justru koyo kepanjangan tangan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ke Palestina, di Mesir kita sudah ditangkap itu, nggak bisa masuk ke Palestina. Malah saya tangkap orang Mesir, orang Islam juga, orang Islam ya gitu. Tapi malah kayak bela Yahudi, bela Israel seperti itu. Jadi jangan heran kalau zaman ini ya gitu. Jadi makanya bukan Islamnya Islam, tapi ada istilahnya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu terhalangi, tertutup karena orang Islam. Islam itu tertutup karena orang Islam sendiri. Jadi yang salah itu oknum orang Islamnya, bukan Islamnya kan gitu. Nah itu, okay. Jadi memang ya itulah kondisinya. Jadi kalau kita mau berharap Israel itu, makanya kenapa perundingan itu kita sudah belajar dari masa lalu. Jadi kalau berada di meja perundingan ya kita akan ditipu terus. Mau PBB masih sekarang ya mereka tidak bisa apa-apa kan gitu, terhadap Israel. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan format tahatumul ajra. Nah, tadi sudah diberi sekian banyak bukti-bukti kebenaran mukjizat dari Nabi Musa, dan mereka kemudian malah justru mengambil al-ajra kemarin, anak sapi, patung anak sapi dari emas, dari logam emas, mau disembah-sembah, nimbah hidup, malah menyembah, misalnya malah musyrik kan gitu. Nah itu tidak tahu mitosnya saat itu apa gitu. Dari dulu Samiri itu kalau itu ada bikin di dalamnya ada suara bisa apa. Just gambarnya seperti orang sekarang itu orang sulap ngapusi itu. Iso muni, iso bersuara, iso ini. Padahal itu digawi-gawi. Ya istilahnya itu menjadi gambaran pada kita. Ada orang yang sesat, menyesatkan itu ada.
mungkin pakai trik-trik yang ada yang kuno, ada yang canggih, ya, itu sebenarnya sama aja. Nah, ada yang kemudian dimanfaatkan oleh zaman sekarang, maka banyak sekarang misalnya kesesatan-kesesatan yang sebenarnya itu gampang dideteksi. Kapan itu di mana di Palestina, di Pakistan atau apa itu ada yang kota Imam Mahdi. Ada nggak ada pikiran apa-apa, tapi di Indonesia kan sudah sering banget itu contoh-contoh ponari gitu, lalu dari sakti, yang kesaktian dipuja-puja, seperti itu. Jadi dia caranya biar bisa menarik gitu. Patung anak sapi, istimewanya apa? Kok bisa membuat sekian banyak orang Bani Israel itu nyembah? Nah, itu pinternya Samiri itu menipu rakyatnya, menipu para Bani Israel. Sama sekarang, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku kalau sekarang rame itu apa namanya nasab-nasab gitu, perang nasab gitu, nah, itu yang penting nganggo surban, nganggo kaya kiai, nah itu. Nah sekarang harus gampang itu kan, sekarang dua pengikut ya bahasa semut, nah itu ikut itu. Ya semua saya ini benar kiai yang penting harus ya gitu, maka ada istilah apa namanya kencingi air zam-zam itu, kencingi sumber zam-zam, makanya pengen terkenalin Khalid Tukroh, penyeleneo, video, terkenal, viral, gitu. Jadi saya gitu, pengen viral, pengen terkenal, neko-neko, gitu, jadi viral, gitu. Nah itu, tapi kan itu tidak menunjukkan hal yang terpuji ataupun benar. Ya. Maka di sini Allah ingin menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi itu ya, sudah diberi bukti-bukti mukjizat yang sedemikian banyak, masih saja musyrik. Wa antum dolim, dan kalian berbuat dolim, mendolimi diri sendiri sebenarnya, mendolimi diri mereka sendiri. Ya. Kemudian di ayat 92 ini ya, bersama menjelaskan secara detail. Kemudian kita sampaikan ya, masih sampai masih jawab. Baik. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ajla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa dan ingatlah tatkala kami mengambil mitsaqakum, perjanjian, sumpah janji dengan kalian. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat di atas kalian gunung Tur Saina. Ini seperti mengulang, merefresh ingatan kita tentang yang sudah dibahas di ayat sebelumnya, sekitar ayat 50-an. Ayat ini terkait itu, bagaimana ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk ke Gunung Tur untuk mengambil itu apa namanya wahyu ya, untuk mendapatkan apa namanya syariat Allah yang dijanjikan. Ada yang mengikuti, dipilih 70 orang. Mereka minta pengen melihat Allah kan gitu. Nah, sampai kemudian gunung itu diangkat. Itu betul-betul menurut para ulama maksudnya diangkat di atas mereka gunung itu. Menurut pendapat kebanyakan ya memang diangkat secara fisik. Jadi gunung itu dibikin terguncang kemudian sampai oil-oilnya kejabut gitu. Bayangkan kalau pohon sih mungkin kita bisa kalah gitu. Oh jabut oil-oilnya enggak gitu. Dan gunung pun gitu, gunung ayat sampai diunggah ya. Jadi itu konon saat itu, jadi mereka sujud itu sambil melirik unggah, melirik gunung. Saya dulu di atas mereka, jadi bersujud minta ampun tobat sambil melirik unggah ya, melirik unggah, sambil mendongak ke atas,
Karena khawatir takut-takut di lebih tenang. Jadi mereka sujud tobat itu antara sujud tobat sama ketakutan. Kalau ceritanya itu kemudian makanya zaman ini orang-orang Yahudi itu kalau ibadahnya, sholatnya itu sujudnya itu kalau kita sujudkan menghadap tempat sujud gitu. Tapi mereka sujudnya itu sebagiannya di tempat sujud, sebagiannya melihat ke atas. Jadi bentuk sujudnya gitu. Ternyata konon itu karena dulu nenek moyangnya itu pas sujud tobat itu melihat ke atas karena gunung di atas kepala mereka. Gak tahu entah gimana orang Yahudi beribadah itu kita tidak tahu. Tapi konon sujudnya di antara orang Yahudi itu begitu. Di antara sujud tobat dan ketakutan. Makanya ketika itu khuduma atainaku bikuwa, ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian, maksudnya kitab suci Taurat, syariat-syariat yang ada di dalamnya. Kemarin sudah kita singgung, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Bikuwa, dengan kuat, dengan sekuat tenaga, diambil dengan konsisten. Wasmau dan dengarkanlah. Nah, kalau bahasa kita kan sami'na wa ata'na, mendengarkan, kita tahu, kita ikuti. Kalau mereka orang-orang Yahudi Bani Israil mengatakan sami'na, kami telah mendengar, wa asoina, dan kami memaksiati, mengingkari. Jadi ini semacam taubih itu ngenyek orang Yahudi, orang Bani Israil. Jadi mereka itu mendengar tapi tidak mentaati, alias mendurhakai. Wa usyriku fi qulubihim al-ujla bi kufrihim. Dan mereka diresapkan ke dalam hati mereka itu cinta kepada dari anak sapi, dari patung anak sapi. Itu bukti bahwa jadi mereka memang tidak dihidayahi, tidak dituntun dibimbing Allah, tidak diberi hidayah. Jadi mereka mendengar tapi tidak mau taat, kemudian justru mereka malah tertarik untuk menyembah anak patung sapi gitu. Padahal tidak kurang-kurang dari bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk dari Allah itu, tidak kurang-kurang, tapi mereka tertutup mata hati mereka. Bikufrihim, jadi mereka bisa seperti itu. Kenapa tidak taat? Kenapa malah musyrik? Bikufrihim, karena kekafiran mereka. Nah, kekafiran mereka lah yang membuat mereka kemudian tadi enggan taat, enggan manut, malah musyrik. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Bi sama, sungguh alangkah buruknya ya'murukum bihi, yang memerintahkan kalian dengannya, imanukum, iman kalian. Jadi sungguh buruk iman kalian kalau begitu, yang menyuruh kalian seperti itu. In kuntum mu'minin, benar-benar yang kalian benar-benar beriman. Kalau kalian aku beriman, tenang beriman, ning kelakuan kaya ngono iki sungguh buruk sekali iman kalian. Jadi jelek sekali bentuk imanmu. Iman kaya ngono iki elek banget berarti. Iman dengar ayat suci tapi tidak ditaati, malah nyembah patung, itu kan iman nyuruh kaya ngono, menyuruh seperti itu kan, itu iman cap opo kan gitu. Tidak ada baik-baiknya. Kalau iman betul mestinya perintah Allah, perintah para nabi-nabinya kita taati, harusnya ditaati. Kemudian jangan sampai menyembah gawiane sapi yang patung anak patung sapinya. Nah, makanya berarti itu iman yang mereka mereka mengaku iman itu hapus-hapus. Nah, tidak mungkin benar. Yang benar berarti jelek sekali bentuk iman seperti itu. Iman kok seperti itu kan gitu. Nah, baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, monggo silakan. Ya, begitu. Ini di pengulangan ya. Ini seperti mengulangi ayat yang lampau ya, sekitar 50, tapi bukan berarti ini tidak ada manfaatnya. Kadang pengulangan itu tadi untuk menyegarkan ingatan. Kedua, untuk menguatkan bagaimana
apa namanya kedolimannya orang-orang Bani Israel. Dan ingat, ini juga ada jeda, jadi tidak satu waktu, karena meskipun sama-sama di surat Al-Baqarah, tapi kan turunnya ayat itu tidak mesti urut kan gitu. Pada surat Al-Baqarah berarti turunnya urut tidak mesti kan gitu. Nah, kita tahu dalam disiplin ilmu Al-Quran kan ini surat ini isinya ayat ini kan itu melalui banyak pertimbangan, dan itu sudah ada sudah ada istilahnya pakemnya gitu, sudah gorengan kering itu sudah ada itu tupoksinya gitu kalau bahasa orang sekarang. Jadi jangan dikira kalau Al-Quran itu berarti yang 30 juz urut, ayat siji urut itu tidak. Makanya kita kemarin ayat surat pertama Al-Alaq 1 sampai 5 kan gitu. Kemudian Al-Mudaththir itu kok jajah kok urutannya kok enggak. Kita baca pertama Al-Iqra dulu, kemudian Al-Mudaththir, kok Al-Baqarah dulu nih. Jadi kan itu beda. Jadi urutan turunnya ayat dengan urutan mushaf itu beda kan gitu. Kita harus ingat itu. Makanya meskipun ini ada ayat ini kok diulang di ayat sekian, nah itu bukan berarti urut gitu. Makanya ada disiplin ilmunya masing-masing, dan itu tadi ada hikmahnya tersendiri gitu. Ya, alhamdulillah sampai ke sini. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan di monggo. Seperti yang ditanyakan tadi, kan ada yang ini. Rasulullah Islam minallah bisa Allah, yakni kan mata akhir, cukupan pengharapan, tafsuki dan sinar. Bisa dan kita mau itu membayar kita akan tetap. Nah, sedangkan yang di sini itu yang dibicarakan, apakah itu Rasulullah menceritakan sejarah atau itu memang sudah ditulis sudah? Ya. Jadi yang diceritakan Allah dalam Al-Quran seperti aib-aibnya orang-orang Yahudi Bani Israel, seperti yang akan kita singgung, itu di di zaman mereka, misalnya itu terjadi, itu fakta yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Jadi makanya bukan kan Nabi ingin membuat orang-orang Yahudi itu tunduk kemudian masuk Islam. Kok malah ngelek-ngelek nenek moyangi ya, orang malah tambah anjir dan gitu, mungkin bahasa kita begitu. Jadi yang mengumbar aib mereka itu kan bukan Rasulullah, tapi Allah sendiri. Ini kan firman Allah gitu. Jadi ini menunjukkan apa? Ya fakta yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Jadi mereka tidak bisa selak sesuatu. Loh itu kan jangan kok bisa ngerti. Mereka tahu. Nah, karena mereka kan membanggakan nenek moyang mereka. Jadi istilahnya sejarah masa lalunya Mbah Baik, mereka tahu betul. Mereka tahu turun-temurun kan gitu. Nah, Nabi Muhammad kok bisa tahu dengan gamblang misalnya buka pagi mereka. Nah itu kan kalau bukan karena Allah yang memberitahu kan tidak mungkin. Jadi aslinya mereka tadi, mereka artinya dengan itu sadar bahwa memang Nabi Muhammad ini ya utusan Allah, tidak bisa dibantah kan gitu. Nah, mereka tidak bisa bantah. Jadi fakta-fakta ini mereka tidak bisa bantah, orang-orang Yahudi tidak bisa bantah. Karena memang ini kita suci. Kalau orang beneran itu mereka protes, tapi mereka tidak bisa protes sama sekali karena memang ya itu benar kan gitu. Mantan mari, monggo. Sabar ya, alhamdulillah 3 ayat sudah kita kaji di malam ini. Semoga menambah wawasan keislaman kita, menambah kuatnya iman kita, ya khususnya dalam bab ini, agar kita jangan sampai meniru. Nah, misalnya pembangkangan orang-orang Bani Israel yang bertubi-tubi berkali-kali sudah diberi hukuman sedemikian rupa berbeda-beda, itu tetap tidak membuat mereka sadar, tidak membuat mereka taubat gitu. Kalau taubat hanya sementara waktu, itu kapok roboh gitu. Ya, semoga kita terlindung dari sifat seperti itu. Dan demikian mungkin yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat dan kurang salahnya
akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.